Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Lama kita nggak ketemu ya. Saya lama banget nggak nyapa teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Alhamdulillah. Oke, jadi banyak sekali hal-hal yang membuat catatan PPTK jadinya kepending berbulan-bulan. Di awal Ramadan ini, catatan PPTK ingin kembali menyapa teman-teman dengan cerita-ceritanya yang masih seputar misteri dan spiritualisme. Semoga nggak bosan, semoga tetap ngikutin catatan PPTK, karena cerita-cerita saya di sini berdasarkan dari liputan-liputan saya selama saya menjadi seorang ghostwriter untuk sebuah majalah mitos dan budaya juga misteri di kota saya, Surabaya. Apa aja sih ceritanya? Mungkin kalau kalian ngelihat yang di catatan PPTK tuh udah ada dua cerita tentang liputan misteri saya. Yang pertama, mobil berhantu, ada teman dalam tembok. Nah, kali ini saya mau menceritakan tentang liputan saya di kota Surabaya. Beberapa nama akan saya samarkan. Di Instagram kalian bisa lihat cerita saya ini sudah pernah saya tulis di situ di Instagram @catatan_PPTIK. Di situ judulnya saya kasih koleksi. Kita sebut saja ini adalah koleksi. Begini ceritanya. Jadi pada suatu hari aku dan seorang teman fotografer namanya Hita itu mendapat kabar bahwa kami diundang oleh salah seorang kepala sebuah instansi pemerintah yang cukup krusial di kota Surabaya. Apakah ini berkaitan dengan instansinya? Sama sekali tidak. Ini berkaitan dengan hobi. Nah, teman-teman tahu lah, mungkin banyak ya di antara kita yang punya hobi membaca, menulis, atau yang lainnya, koleksi ya kan. Beliau ini mengatakan pada kami bahwa beliau ini memiliki benda koleksi. Habis itu kita kesana lah, sambil ngebayangin apa sih kira-kira koleksinya ini gitu. Koleksinya apa ya gitu. Akhirnya kami sampai di sana. Instansinya terletak di daerah Surabaya Utara. Tepatnya di mana saya nggak bisa sebutin. Nah, kemudian sampai di sana kami diterima oleh pegawainya yang cukup ramah dan mengajak kami untuk langsung ke kantor beliau. Jadi kantor beliau ini unik ya. Instansi pemerintah itu kan biasanya gedungnya adalah gedung yang emang permanen gitu ya. Tapi kalau ini gedungnya itu atau ruangan kantornya itu berasal dari kontainer. Jadi kalian tahu kan kayak kontainer-kontainer yang disusun sampai akhirnya bisa jadi sebuah ruangan gitu. Dan biasanya untuk menolak panasnya dikasih AC gitu kan ya. Nah, itu pun sama gitu. Kontainer ini disusun dan ada tangga untuk menuju ke sana. Beliau ini kantornya terletak di nomor 2. Nah, kemudian kita ke sana, sebenarnya agak aneh gitu. Agak aneh sejak pertama datang. Karena pegawainya itu sepertinya itu sangat takzim, sangat tunduk, sangat sopan di hadapan si bapak kepala ini. Singkatnya, kami sudah bertemu. Setelah berjabat tangan, saya sebut namanya Pak siapa ya? Sebut saja namanya Pak Tony lah ya. Pak Tony ini mempersilahkan kami untuk masuk dan duduk. Begitu masuk, jadi ketika kita masuk ke pintu gitu ya, masuk ke dalam gitu, kemudian ruangannya itu kan jadinya kita bisa melihat letter U gini.
Nah, di sepanjang dindingnya dia itu penuh dengan baju batik. Baju batik yang ditaruh di hanger kemudian digantung-gantung rapi begitu. Nah, seperti itu. Jadi ketika kami masuk udah langsung disambut dengan gantungan-gantungan baju batik itu yang ditata rapi, segaris gitu, memutari tembok. Jadi letter U itu penuh dengan gantungan baju batik. Awalnya saya langsung berpikir, apakah baju batik inilah koleksinya? Mengingat begitu banyaknya ya. Tapi saya juga mikirnya koleksi yang cukup biasa sih sebenarnya. Cuman yang tidak biasa adalah penempatannya gitu loh. Kalau biasanya kalau orang koleksi ditaruh di lemari gitu kan, diplastikin rapih gitu. Ini enggak, tapi ditaruh jejerin di tembok. Singkat kata, basa-basi sebentar dengan Pak Tony ini, yang temenku yang Hita tuh udah mulai motret-motret gitu kan. Ngobrol lah, bagaimana Pak, apa nih koleksinya gitu. Oh iya nih, seneng banget nih kalian bisa datang ke sini, kata si bapak begitu. Jadi ya Mbak, inilah koleksi saya. Beliau bercerita seperti itu. Saya udah mikir, nah kan koleksinya ternyata ya baju batik itu gitu. Terus akhirnya dia bilang, ini koleksi saya. Cukup lama saya mengumpulkan ini karena nggak gampang gitu. Dari situ sebenarnya mulai ada tanda tanya, nggak gampang gitu. Baju batik semua orang jual kali gitu, banyak yang jual. Tempat belanja online gitu ada banyak banget yang jualan gitu kan. Si bapak ini cerita lagi, baju batik ini saya spesial Mbak, nggak ada di toko lain katanya. Saya amatin tuh coraknya gitu kan, baju batik kan kayak gini aja gitu kan ya. Tapi saya rasa biasa gitu, nggak ada yang spesial dari baju batiknya itu. Spesialnya dari mana Pak? Saya sempat nanya gitu kan. Saat saya nanya gitu, saya tuh sambil merasakan udara di dalam ruangan tersebut. Udaranya itu dingin, apa ya, dinginnya tuh kayak bukan dingin AC gitu loh, dingin. Tapi saya tuh nyari AC-nya di mana gitu, nggak nemu. Tapi saya berpikir ya udah mungkin ini pakai AC center atau bagaimana, yang saya nggak tahu di mana lubang pengeluaran untuk AC-nya ini saya nggak paham gitu kan. Jadi ya udah saya skip itu pikiran saya fokus lagi sama pertanyaan saya. Jadi istimewanya di mana Pak ini bajunya? Sebelum menjawab apa yang saya tanyakan, beliau sempat menerangkan makna dari sebuah baju batik itu seperti apa. Nah, kemudian aku nanya, Bapak ini beli bajunya ini apa udah jadi atau harus benerin dulu ke tukang jahit gitu kan? Oh iya Mbak, jadi baju batik saya ini katanya itu berasal dari jarik, kain jarik. Nah, poinnya di situ nih teman-teman ya, poinnya di situ, kain jarik. Jadi kain jarik sendiri untuk orang Jawa terutama itu memiliki filosofi yang sangat dalam. Mulai dari kita lahir, kita menikah, kita melahirkan, sampai meninggal, itu kita nggak pernah lepas dari baju batik. Anak kecil aja dulu, zaman dulu gendongnya pun pakai kain jarik. Sorry ya, bukan baju batik, kain jarik. Kita fokus pada kain jariknya. Jarik kata dia gitu. Oke, setuju ya. Bener tuh Pak, aku bilang gitu waktu itu. Nah, karena itu kain jarik ini buat saya tuh sangat spesial katanya. Kalau tahu filosofinya jelas, kain jarik itu sangat spesial. Sampai di sini aku nge-record setiap omongan beliau. Ya udah nanti deh aku catat gitu. Maksudnya tidak ada sesuatu yang bikin greget di sini gitu kan, kecuali memahami tentang filosofi sebuah kain jarik.
Kemudian akhirnya beliau bilang, tapi ada lagi mbak yang spesial dari kain jahit saya, katanya, koleksi saya ini. Apa tuh pak? Gitu. Jadi kain jarik saya ini berasal dari kain jarik penutup mayat. Oke, kalian bisa bayangin ketika si bapak ngomong seperti itu tiba-tiba rasanya mungkin karena aku memiliki kepekaan yang mungkin sedikit lebih, itu langsung tiba-tiba aja ya, hawa dingin yang tadi itu aku seperti tahu dari mana itu asalnya. Jadi rasanya tuh kayak kita dikelilingi something yang tidak kasat mata yang membuat hawa di dalam ruangan itu menjadi dingin. Kalian bayangin aja waktu itu kami kesana tuh siang hari, pasti panas banget gitu, karena terbuat dari kontainer, bukan sebuah gedung permanen gitu kan. Tapi tidak ada AC di dalamnya, tapi kok dingin gitu loh, nggak masuk akal sebenarnya. Begitu si bapak habis ngomong kayak gitu, saya kaget dong, dan tiba-tiba kayak langsung ngerasa ya emang ini ada nggak beres gitu kan. Udah kita lanjut, karena si bapak tiba-tiba ngomong nggak apa-apa mbak gitu, nggak apa-apa gitu. Rasanya si bapak ini mungkin tahu kalau saya merasakan hawa yang nggak biasa di situ gitu. Jadi si bapak itu kayak senyum-senyum penuh arti gitu, yang kayak senyum tapi kayak dia tahu sesuatu gitu kan. Ya udah, aku bilang oke pak, jadi ini adalah kain jarik bekas penutup jenazah, kan? Iya katanya. Gimana cara bapak mendapatkan kain itu gitu? Karena kan aku juga mikirnya itu ada banyak banget gitu loh. Kalau memang yang dibilang si bapak itu adalah kain jarik penutup jenazah, itu dia jumlahnya ada banyak sampai memutari tembok, artinya sudah berapa jenazah yang ditutupi oleh kain-kain itu? Pasti ada banyak, karena ini muter ini full. Kata dia ada 99 kain jarik di situ. Si bapak ini cerita bahwa kain jarik yang didapatkan itu rata-rata caranya adalah kalau ada tetangga, teman, atau siapapun yang beliau kenal, beliau akan datang ke tempatnya dan akan ngomong, apa boleh saya maharin ini kainnya gitu. Dimaharin tuh artinya dia beli gitu. Bahasa mahar itu agak berbeda sih dengan beli ya. Jadi untuk akadnya itu dia kasih mahar gitu kan, agar kain ini bisa sah jadi miliknya, dan yang punya kain ini ikhlas gitu loh, kain ini berpindah tangan ke dia. Nah, kata dia beberapa itu memang ada yang ngasih harga masuk akal, tapi ada juga yang ngasih harga nggak masuk akal, ada juga yang ngasih dia gratisan. Yang paling mahal itu kata dia bisa sampai 8 juta untuk satu kain jarik. Jadi memang dia ini nggak mau menawar. Berapapun yang terucap dari mulut si pemilik kain ini, itu dia akan berusaha untuk ngasih, tidak ditawar gitu katanya. Oke, wait, saya merinding. Setelah itu aku karena ngerasa takut kan, mencoba mengalihkan perhatian pada benda-benda yang ada di sekitar dia. Jadi selain kain jarik, di ruangan dia itu ada kayak kayu-kayu gitu. Kayu-kayunya tuh seperti kayu stigi. Aku tahu kayu stigi itu. Terus ada bambu-bambu apa ya? Kalau orang Jawa bilangnya pring petuk gitu kan. Kemudian sepertinya beliau ini memang orang yang menyukai sesuatu yang berbau klinik ya. Karena di situ itu aku lihat banyak banget benda-benda yang sebenarnya berhubungan dengan klinik gitu. Nah, ada satu benda yang dia letakkan di meja di depan kami ini, tempat dia naruh
minuman untuk kami. Itu ada kalung, lucu banget gitu kalungnya. Jadi dia tuh seperti kalung buatan tangan yang dikasih seperti ada batu warna hitam jernih sekali, itu dikasih resin. Kemudian sama dia kayaknya diikat-ikat pakai tali rami, kemudian baru dikasih tali yang untuk kalungnya gitu. Karena aku juga suka benda-benda yang rustic gitu, jadinya udah langsung otomatis aja aku ambil gitu kan. Wah bagus banget ini, ih ya ampun bagus banget pak gitu. Itu sebenarnya ceritanya sambil mengalihkan perhatian dari itu tadi, hawa-hawa nggak enak tadi kan. Ih bagus banget pak ini pak gitu kan. Suka ya mbak katanya gitu. Iya suka pak, ini itu benda aku taruh gimana ya, kayak gimana ya, aku taruh di tangan, telapak tangan tuh gini sambil aku lihat kayak gini. Wah bagus nih pak, aku pegang-pegang. Iya itu emang bagus banget mbak, dan itu nggak akan ada lagi di dunia ini yang sama katanya. Wah batu apa nih pak? Bukan batu kata dia gitu. Terus apa pak? Jadi ceritanya gini, aduh kalau inget cerita itu selalu ini merinding. Sudah. Jadi dia cerita, jadi di tempat saya itu mbak pernah terjadi kecelakaan orang ketabrak kereta. Kami membersihkan lokasi itu, kecelakaan itu, dan kebetulan tempatnya tidak jauh dari rumah saya kata dia gitu kan. Oke, aku bingung sih sebenarnya, karena hubungannya apa kalung sama kecelakaan kereta gitu. Apa kalung ini milik salah satu penumpang kereta gitu. Wait ya, bentar. Ntar dulu ya. Aku mikirnya kan kalung ini berasal dari si yang ditabrak kereta itu kan. Ternyata tidak. Jadi ketika mereka menyisir lokasi kecelakaan untuk membersihkan, si bapak ini ngebersihinnya tuh sampai atas gitu, nggak ada ditemukan apapun. Semuanya seperti organ-organnya kan, kalau kalian bayangin aja gitu kan, manusia ketabrak kereta, hancur pasti kan, hancur. Keesokan harinya itu selesai kan, keesokan harinya si bapak ini lagi bersih-bersih rumah ceritanya. Dia sampai naik-naik ke talang yang ada di luar rumah. Nah, disitulah dia bilang dia menemukan benda ini. Benda ini akhirnya dia bersihkan dan dia keringkan. Itu butuh waktu berhari-hari kata dia, dengan penjagaan yang ekstra ketat dari si bapak ini sendiri saat mengeringkan itu gitu, karena takutnya dimakan kucing atau apalah, atau tikus atau apa. Nah, kalian pasti berpikir apa sih ini? Apa sih yang udah ditemukan si bapak dan dikeringkan ini? Jadi benda yang pada saat si bapak itu bercerita masih ada di tanganku. Kayak gimana sih? Kayak gini nih. Jadi dia ada di sini nih. Aku bawa kayak gini gitu. Itu adalah mata dari korban kecelakaan itu. Dan kalian tahu, setelah dia bercerita, aku udah gak ngurus tentang yang namanya sopan santun atau apa. Kaget banget gitu loh, karena ini boleh gak ya? Aku gak ngerti ini adalah bisa jadi sebuah kejahatan atau bagaimana, aku gak ngerti ya. Jelas si korban kecelakaan ini adalah perempuan.
dan salah satu matanya itu kelepas, dan akhirnya sama si bapak dijadikan kalung yang ada di tanganku waktu itu. Kan bisa bayangin, aku langsung lemparin itu kalung, udah nggak, aku lemparin gitu, dan untungnya jatuhnya tuh masih di meja gitu kan. Kalian bisa bayangin aku kayak apa itu. Dan si bapak bilang, nggak apa-apa kok mbak, nggak apa-apa gitu, aman katanya. Gila banget. Terus ada lagi itu salah satu kalung lagi gitu, kayak dia kayak melingkar gitu kan, kayak spiral. Mau nanya nggak ya gitu. Udah pikiranku udah kayak gitu, tak tanyain apa enggak gitu kan. Tapi yaudah deh, daripada aku masih keinget tampang ini kan. Kalian bayangin rasanya tuh masih nempel di sini gitu loh, mata guys, mata gitu loh. Nih, udah aku tuh udah mikirin ada orang sakit apa ya gitu kan. Terus aku nggak terlalu mikirin itu. Akhirnya aku tanyain, ini apa nih pak yang spiral? Kalau yang spiral ini apa pak? Ini juga bagus gitu. Nah, kalau itu telinga mbak. Ini si bapak bercanda apa gimana ya? Udah aku yang udah ketakutan setengah mati kan sebenarnya. Itu udah rasanya tuh mungkin ya, kalau orang ketakutan itu akhirnya itu semua hal yang nggak pengen dia lihat itu kayak bermunculan gitu, kayak tong. Jadi kayak dari baju batik itu kayak ada siluet gitu, teng, muncul satu-satu. It's very weird gitu. Nah, aku tuh udah yang kayak ini, kaki udah lemes gitu kan, udah pasrah gitu kan. Aku ada lihat kayu stiginya tuh kayaknya dia yang auranya tuh paling bagus gitu, karena aku gak ngerasa yang gimana, tapi pandanganku tertuju ke situ aja. Dan di situ baru aku sadar bahwa ternyata di atas baju-baju itu ada lukisan Semar yang ketika aku coba searching di Google, atau aku googling gitu kan, itu nggak ada. Dia bilang, ini lukisan Semar saya ini juga ada storynya mbak, tapi demi mendengar semua hal mengerikan yang tadi dia ceritakan, aku tuh udah yang pengen buru-buru pergi dari tempat itu. Dan serius kayak gitu loh, jadinya memang kayak gitu. Dia kayaknya tahu gitu loh kalau aku udah nggak betah gitu kan. Dia bilang, mbak tenang aja, nggak apa-apa, di sini kan sama saya yang punya benda-benda ini. Dia bilang gitu, nggak apa-apa, saya jamin. Dia bilang begitu. Ya walaupun dia ngomong sudah saya jamin, namanya orang ketakutan kayak apa ya kan. Udah ya, aku coba lagi menenangkan diri. Nah, kemudian dia bilang, kalau orang lain tuh mbak merefreshkan pikirannya itu dengan ke gunung, ke pantai, ke laut gitu, atau ke villa jalan-jalan sama keluarganya. Kalau saya enggak, kata dia. Kalau saya ya duduk di kantor saya ini sambil ngeliatin baju-baju batik ini, baju-baju yang berasal dari kain jarik penutup jenazah ini. Karena dari situ saya jadi mengingat bahwa kelak saya ini nggak bawa apa-apa. Kelak saya pun akan ditutupi oleh kain jarik itu, dan bahkan ketika saya dikubur nanti pun kain jarik ini tertinggal. Dia nggak akan ikut dikuburkan sama saya, hanya kain kafan dan tubuh saya. Dia bilang seperti itu. Kalian tahu itu waktu dia ngomong kayak gitu, saya udah merinding, udah pengen nangis. Aku tuh udah nggak merhatiin si Hita gitu, dia ngapain gitu, aku udah nggak merhatiin. Udah bawaannya tuh pengen pergi, udah pengen pulang gitu kan. Terus habis itu sepertinya Hita pun akhirnya menyadari bahwa saya ini ketakutan banget. Kemudian dia bilang, oke pak, kalau gitu kami cukupkan sampai di sini dulu aja wawancaranya. Next kita bikin janji lagi pak untuk ngobrolin tentang lukisan Semar itu, dia gitu. Oh iya boleh Mas Sita. Tapi si bapak itu ngeliatin aku dengan senyum-senyum gak enak. Maksudnya tuh senyum-senyum yang kayak apa deh, kayak ngeledek atau gimana. Karena emang ketakutan banget takutnya. Terus habis itu dia bilang, ya udah kalau gitu Mbak Ika sehat-sehat ya, kata dia gitu. Iya pak, saya makasih banget udah dikasih kesempatan ngobrol dan dikasih tahu tentang jarik dan maknanya dari baju batik yang ada di sini. Aku bilang gitu. It's okay katanya.
Oh ya, ada satu lagi loh koleksi saya yang oke. Ada yang di sebelah saya, tahu nggak? Tahu nggak? Iya udah. Terus habis itu dia bilang, saya punya koleksi lagi loh mbak. Satu koleksi lagi selain lukisan semar itu, sama ada lagi satu. Oh ya pak, gitu kan. Iya, masih normal lah ini katanya gitu. Apa tuh pak, gitu kan. Tapi koleksi saya ini tuh sampai nggak boleh dibawa pulang sama istri katanya. Akhirnya saya terpaksa beli rumah khusus untuk nyimpen koleksi saya ini. Wah apa tuh pak, katanya. Si Hita juga gitu kan. Apa tuh pak? Peti mati kata dia. Itu orang. Aku udah mikir ya, sakit ini orang sakit. Aku udah nggak kuat gitu kan. Udah aku tendang itu sih, Hita. Ayo pulang. Yaudah pak, terima kasih. Makasih pak, assalamualaikum. Ketawa sih bapak. Iya, iya, sampai ketemu ya. Udah cepet turun kan, aku dari tangga itu udah mau jatuh deh gitu. Turun, udah ayo cepet pergi gitu. Udah pergi itu, terus kita berhenti di orang yang jual es kelapa muda. Orang jual es kelapa muda tapi kita pesannya air putih. Orangnya sampai bingung. Aku jual kelapa muda mbak, tapi punya air putih kan, aku bilang gitu. Iya ada sih gitu. Ya udah aku beli satu gitu. Ntar saya carikan. Dan dia datang bawa 2. Udah kita ambil semua. Nah itu aku sama Hita itu udah langsung guyur kepala pakai air itu 1,5 liter. Kita guyur kepala, gila. Saya sampai merinding sampai sekarang. Nggak tahu, ini kayaknya ada deh yang di belakang aku apa di samping aku ya. Ada yang tahu nggak sih? Ya udah biarin aja. Terus akhirnya ya udah kami pulang. Nggak lagi gitu. Waktu Sita ngajak, gimana mau ini apa ngeliput untuk koleksi peti matinya itu. Aku udah bilang enggak, sudah kamu sendiri aja sana. Udah nggak lagi deh. Bayangin itu kalung rasanya masih ada di sini. Udah rasanya itu aku cuci kayak apa itu rasanya kayak nggak mau hilang. Akhirnya ya udah aku sama Ita sama-sama gimana nih katanya. Pasti karena kita udah pernah ke tempat itu, apa ya, residu energi yang seperti itu pasti nempel juga di kita gitu kan. Akhirnya ya udah kita meditasi, cari wudhu, udah kita meditasi, kita kirim doa untuk semua pemilik kain jarik yang dijadikan baju batik sama si bapak yang ada di situ. Kita nggak ngerti siapa mereka. Ada 99 termasuk yang punya kalung itu. Oke, seperti itulah. Sebelum saya pamit, saya minta tolong ke teman-teman untuk ikut bareng saya membacakan Al-Fatihah untuk mereka semua ya. Dan kayaknya mereka rasanya di sini. Oke, kita mulai ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi seperti itulah liputan saya yang cukup keren ya, menakutkan lah ya, seperti itu ya. Akhirnya saya PPTK mau ngucapin sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang besok menjalankannya, dan tetap berharap memasrahkan segalanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada benda-benda, karena benda-benda itu memiliki kekuatan yang terbatas, sedangkan Allah adalah pemilik kekuatan yang tak terbatas. Oke, sekian teman-teman dari catatan PPTK. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Boleh nge-share juga.
mampir juga di Instagram catatan PPTK. Di situ ceritanya udah sangat lengkap. Jangan bosan dengar ceritaku ya. Kalau misalnya kamu ada cerita-cerita yang pengen aku sampaikan lewat catatan PPTK, udah langsung aja mampir ke Instagramku, DM aku ya. Oke, sekian yang bisa aku ceritakan. Terima kasih atas waktunya. Semoga teman-teman selalu sehat, selalu semangat, sehingga kuat menjalankan ibadah puasa ini sampai 30 hari ke depan. Saya PPTK, terima kasih sudah menyertai, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.